Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat pagi, marilah kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita di dalam ibadah pada pagi hari ini. Sampaikan kerinduan kita untuk merindukan hadiratnya pada pagi hari ini. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan memulai dengan pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Mazmur pasal yang ke-100, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Saya akan membaca ayat yang ganjil, nanti Bapak Ibu Saudara melanjutkan ayat yang genap bersama-sama. Pujilah Allah dalam bait-Nya, Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dan segala isinya. Biarlah kasih setianya tetap untuk selama-lamanya. Amin. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur untuk pagi hari ini kembali kita datang beribadah pada Tuhan. Mari siapkan hati kita mau datang menyembah Allah kita yang besar. Haleluya. Siapanya Engkau saja Tuhan yang layak disembah, Engkau saja yang layak dipuji. Sebab nama-Mu besar dan keagungan-Mu Tuhan ada di tempat ini. Haleluya. Kami bawa hati kami memuliakan Engkau Yesus. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Hosana, Hosana, layak dipuji disembah Allah yang bertanda dulu sekarang dan selamanya, Raja atas segala raja, nama-Mu besar dan mulia. Haleluya. Nama-Mu besar Tuhan, kami bersyukur. Sekali lagi katakan sama-sama. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu.
Hanya nama Yesus saja yang besar dan yang mulia. Sebab nama itulah yang diberikan Bapa kepadanya, agar setiap lidah akan mengaku dan setiap lutut akan bertelut bahwa Yesus itu Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih, marilah kita akan tundukkan hati kita, bahwa segenap kehidupan kita datang kepada Tuhan yang besar dan yang benar. Sebelum kita akan berdoa menyerahkan ibadah kita pada pagi hari ini, mari dengan segenap hati iman dan percaya kita akan bersama untuk mengucapkan pengakuan iman Rasul yang ada. Mari kita akan bersama untuk berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari ketika bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh dan hidup yang kekal. Membawa menyerahkan seluruh ibadah kami untuk pagi ini ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan membawa setiap hati kami masuk dalam hadirat Tuhan, agar sukacita dan damai Tuhan itu penuh mengalir atas setiap kami. Begitu kami berdoa menyerahkan setiap hamba Tuhan dan pelayan Tuhan yang melayani. Kuduskan, layakkan, tutup bungkus mereka dalam kuasa darah Yesus, sehingga pelayanan pagi hari menjadi sesuatu yang baik, yang benar, yang mendatangkan berkat dan kemuliaan Tuhan. Untuk itu kami berdoa menyerahkan seluruh ibadah kami awal sampai akhir ke dalam tangan Tuhan. Berkenan Tuhan memberkati kami. Terpujilah Bapa Tuhan. Dalam nama Yesus kami membawa menyerahkan seluruh ibadah kami pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang siap untuk terima berkat Tuhan bersama berkata, amin. Berikan kemuliaan bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari saat ini kita akan memuji Allah kita, sebab Dia layak untuk dipuji. Kita naikkan segala pujian kita bagi Dia. Besarlah dan terpujilah namamu Yesus selama-lamanya. Mari bertepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Nyanyi puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh sukacita, bangun baik kudusnya.
Mari kita akan menyembah Tuhan lebih lagi, memuji Tuhan kita lebih lagi. Kita akan bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan semua pujian ini senada dengan surga. Surga memuji Tuhan, malaikat-malaikat menyembah Tuhan. Haleluya. Mari sembah Dia. Sorak bagi Allah kita. Haleluya. Kau hari rasanya mengalir, merawat setiap
Bapak Ibu duduk kembali. Haleluya, mari kita akan siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, karena setiap kami adalah orang yang Tuhan selamatkan dalam hidup kami. Setiap dosa-dosa kami Kau hancurkan. Oleh karena itu Tuhan, semuanya karena kasih dan kebaikan-Mu, kami yakin dan percaya setiap kami hidup karena belas kasihan-Mu Tuhan. Oleh sebab itu, jauhkan dari kami segala kecongkaan, tetapi kami punya kerendahan hati di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang di hadapan hadirat-Mu. Kami merendahkan diri kami ya Bapa. Kami datang dengan segala kerinduan. Kami datang dengan rendah hati di hadapan Tuhan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang. Ku sembah mari kamu wanita saja katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala bersama-sama katakan, di hadapan hadirat ya kami datang di ya hadapan Bapa, membawa segenap hidup kami Tuhan dengan penuh kerinduan biarlah segala di hadapan yang bukan dari hadirat-Mu ya Kau jauhkan dari Bapa. kami. Kau beri hati yang rendah hati di hadapan Tuhan. Keangkuhan Mari sama-sama katakan, ku sembah ya Bapa, ku sembah ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku, dalam hidupku. Mari bersama-sama kita akan bangkit berdiri, sembah Dia. Sembahkan ya Bapa, sembahkan ya Tuhan, tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu ku sembahkan, ya Bapa, ku sembahkan, ya Yesus, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Sekali lagi jemaat saja katakan, ku sembahkan. Kami menyembah-Mu
Bapa. Kami menyembah Engkau ya Tuhan kami. Kami meninggikan Engkau di tempat ini Tuhan. Haleluya. Mari segenap hati kita sekali lagi katakan, ku sembah Engkau Tuhan. Ku sembah ya Bapa. Ku sembah ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu sembahkan, ya Bapa. Sembahkan, ya Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu Yesus. Dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu, oh Bapa. Dalam hidupku selalu. Mari kita akan bersama untuk berdoa. Membawa setiap hati kami ada di dalam hadirat Tuhan. Karena kami sadar kami sedang berhadapan dengan Tuhan. Dan kami sedang memberi dan mempersembahkan hati hidup ini hanya kepada Tuhan. Kami rindu, kami mau apa yang kami bawa, kalau kami lakukan itu memberi sesuatu yang baik untuk hidup kami. Membangun jiwa kami, menghidupkan roh kami, dan memberikan kesembuhan, kesehatan bagi kami. Untuk itu kami tundukkan hati, duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk belajar mendengar apa yang dipesan dan perkataan Tuhan. Berbicaralah Tuhan, pakai hamba-Mu yang sederhana ini menjadi alat, menjadi sarana di tengah pekerjaan dan kemuliaan Tuhan. Terpujilah ya Bapa Tuhan, di dalam nama Yesus, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami berdoa, amin. Silakan untuk jemaat untuk duduk kembali, shalom. Bersyukur untuk pagi hari ini kita bisa bersama untuk kembali, kita boleh beribadah, kita boleh memuji, kita menyembah, dan kita boleh mempermuliakan Tuhan. Ya. Pada kesempatan ini juga saya sebagai gembala sidang, kita bersama wakil jemaat boleh menyampaikan untuk bela sungkawa, sukacita, terlebih juga empati simpati kita, khususnya kepada keluarga Mas Langgeng Ibu Sri Yuni tadi pagi jam 4 telah pulang ke rumah Bapa di surga. Tuhan memberkati. Kiranya keluarga semua boleh diberikan untuk kesabaran, ketabahan, dan kekuatan. Juga pada kesempatan ini, ya secara khusus saya juga bersama dengan Pak Karta juga beberapa hari yang lalu juga adik Pak Karta, satu adik yang nomor 2, lalu adik ipar itu ada 2, dalam waktu 1 minggu 3 orang meninggal di Purwakarta. Beberapa hari yang lalu saya, Bu Lena, Pak Karta, Ibu Karta, dan juga Pak Nanang berangkat ke Purwakarta hari Selasa jam 2 siang, lalu pulang hari Rabu juga jam 2 siang sampai di Ungaran. Karena Tuhan boleh memberkati, khususnya keluarga Pak Karta boleh menjadi saksi, boleh menjadi berkat dengan keluarga besarnya yang ada di Purwakarta. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita akan masuk kepada bagian untuk tema firman Tuhan pada minggu ini. Kita akan bersama belajar satu tema, yaitu keangkuhan tiba, cemooh itu juga akan tiba.
Mari kita akan baca nats firman Tuhan kita di dalam Amsal pasal 11 ayat yang kedua sebagai nats untuk dasar tema kita pada minggu ini. Amsal 11 ya, ayatnya yang kedua. Kita akan baca bersama firman Tuhan kita. Amsal 11 ayat yang kedua kita akan baca bersama firman Tuhan ini. 1, 2, 3. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmat ada pada orang yang rendah hati. Tema pada minggu ini keangkuhan tiba. Cemooh juga akan tiba. Ada satu hal yang kita boleh diingatkan melalui pesan firman Tuhan. Hati-hati dengan keangkuhan. Kata angkuh atau keangkuhan itu memiliki pengertian tinggi hati, sombong atau ketinggian hati atau kesombongan. Jadi keangkuhan itu identik dengan kesombongan, angkuh itu identik dengan sombong atau tinggi hati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, salah satu tantangan ancaman yang bisa terjadi dalam setiap kehidupan manusia adalah bahaya yang namanya keangkuhan atau kesombongan. Siapapun kita bisa mengalami, latar belakang apapun, situasi, kondisi apapun, tingkat kehidupan sosial apapun, latar belakang apapun, bisa membuat kita menjadi angkuh. Saya sering ketemu dengan beberapa teman, kalau tidak dipanggil Pak Pendeta, rasanya kurang dihormati. Kalau tidak ditulis di belakang nama, jabatan, kedudukan, ataupun yang lain, bisa tersinggung. Jika hadir dalam acara, mungkin kurang disambut, tidak diberikan tempat duduk. Ya sebenarnya tempat duduknya layak sama, hanya bedanya ini di belakang atau di depan. Menjadi berbeda responnya. Saya punya teman, saya perhatikan. Satu kali penyerahan untuk IMB massal di Kecamatan Ambarawa. Sudah dibagi tugasnya. Nanti kamu wakili untuk Kecamatan Bandungan. Kamu mewakili untuk Kecamatan Ambarawa. Kamu ya yang mewakili untuk Kecamatan Jambu sebab beberapa wakil tidak hadir. Tapi saya perhatikan ketika menerima IMB itu dari bupati, ya orang ini tanpa sadar tampil beberapa kali sehingga temannya dilupakan. Lalu ada yang satu bisik-bisik, wah orang ini kalau pas untuk yang begini-begini itu nomor satu. Tapi untuk yang lain kadangkala lupa. Lalu yang satu nyeletuk, ini tokoh juga yang berkata, biasa, harga diri, gengsi dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita diingatkan pada tema minggu ini. Hati-hati dengan keangkuhan, hati-hati dengan kesombongan, hati-hati dengan tinggi hati. Siapapun kita bisa terjebak ada dalam kehidupan ini. Itu sebabnya firman Tuhan minggu ini sebagai sebuah peringatan penting untuk kita bersama camkan dan renungkan. Amsal dalam hal ini Salomo berkata bahwa keangkuhan tiba, maka cemooh tiba. Ada sesuatu yang kita renungkan dan kita belajar hal yang penting sepanjang Alkitab.
Bagaimana keangkuhan itu menghancurkan kehidupan. Keangkuhan membawa kepada hal yang bukan hal yang baik, tetapi hal yang buruk. Kita lihat bagaimana sejarah dengan kehidupan Lucifer atau malaikat Tuhan yang luar biasa pada awalnya. Diberi tugas yang khusus, diberi kuasa yang khusus, diberi mandat yang khusus. Tetapi Alkitab mencatat kesombongan Lucifer, keangkuhan Lucifer, bahkan ketinggi-hatian Lucifer. Membuat dia hari ini harus menerima sebuah kondisi, yaitu sebagai musuh, bahkan menjadi seteru daripada Tuhan. Sebab hari ini Lucifer itu sama halnya dengan iblis. Kita bisa melihat bagaimana sejarah dan kehidupan bangsa Edom. Sudah bisa perhatikan bagaimana Edom yang sombong, yang congkak pun direndahkan oleh Tuhan. Sehingga Edom tidak mendapatkan hal yang baik lebih daripada suku ataupun keluarga-keluarga yang lain. Kesombongannya membuat direndahkan, dicampakkan dalam sebuah kehidupan yang kurang memberikan keuntungan. Alkitab sangat clear, Alkitab sangat jelas bicara hal mengenai keangkuhan. Bahkan dalam sisi yang lain juga dijelaskan bahwa keangkuhan itu tidak berasal daripada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Coba kita akan lihat nats ini supaya kita menjadi lebih jelas. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-16. Dikatakan demikian. 1 Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Satu Yohanes pasalnya yang kedua ayat yang ke-16. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu apa saudara? Apalagi? Serta keangkuhan hidup, bukanlah berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi keangkuhan, kesombongan, tinggi hati itu adalah produk dunia. Saya bisa katakan itu adalah akibat daripada dosa. Tuhan tidak pernah menciptakan Adam dan Hawa dengan gambar dan rupanya. Tuhan tidak pernah untuk menciptakan Adam dan Hawa dengan satu kondisi yang baik dan sempurna. Yang di dalamnya ada keangkuhan, ada kesombongan, dan ada ketinggian hati. Tetapi lihat ketika manusia itu jatuh dalam dosa, maka kesombongan manusia itu muncul dan datang. Gengsi harga diri manusia itu begitu tinggi. Sehingga mengapa Kain membunuh Habil. Bagaimana dalam Kejadian pasal 6, keangkuhan manusia, kesombongan manusia yang begitu membuat air bah itu harus diturunkan ke dalam dunia untuk menghukum manusia. Apa yang terjadi dengan Kejadian pasal 11 Menara Babel? Kesombongan manusia yang ingin mencapai tingkat yang tinggi dan menyamai Tuhan. Yang membuat Tuhan harus memporak-porandakan mereka dengan berbagai bahasa dan kehidupan. Jadi bicara mengenai keangkuhan hidup, bicara mengenai kesombongan, bicara mengenai kecongkakan hati-hati, itu bukan berasal dari Tuhan. Itu bukan produk surga. Dan itu bukan merupakan kehendak Tuhan. Tetapi itu adalah pekerjaan, yaitu dunia yang sudah dibuai oleh dosa. Yaitu salah satunya adalah apa yang menjadi buah kehidupan Lucifer bagi kehidupan manusia. Bahkan dalam sisi yang lain juga Rasul Paulus mengingatkan kepada kita kalau kita membaca di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat yang keempat. Bahwa orang yang angkuh atau keangkuhan itu identik dengan orang yang tidak hidup dalam kasih. Karena salah satunya kasih itu adalah tidak sombong, tidak angkuh, tidak tinggi hati.
Maka ketika orang itu terjebak dalam kehidupan yang angkuh, yang sombong, yang congkak, yang tinggi hati, berarti dia sedang mengalami yang namanya krisis kehidupan kasih Tuhan. Kasih itu mulai bergeser dan kasih itu mulai lemah dan kasih itu mulai menipis. Sehingga harga diri, kesombongan dan kecongkakan itu yang naik dan mendongkrak hidupnya. Mendominasi dan menguasai akan kehidupannya. Maka bisa dikatakan bahwa orang yang angkuh adalah orang yang sedang tidak hidup dan berjalan dalam kasih. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Maka ketika kita bicara mengenai keangkuhan, maka itu sesuatu yang sangat merugikan. Sesuatu yang akan menghancurkan. Sesuatu yang akan membuat kita justru menjadi tidak lagi berdaya. Bahkan menjadi lemah, lelah, kalah. Yang akhirnya kita menjadi satu kondisi, yaitu keadaan putus asa dalam hidup kita. Keangkuhan bisa membuat kita menjadi putus asa. Keangkuhan bisa membuat kita menjadi lelah dan capek. Mungkin karena orang tidak lagi hormat dengan kita. Mungkin orang tidak lagi memberikan pujian kepada kita. Maka ketika seorang nenek yang tua datang kepada seorang pendeta dan dia berkata, "Pendeta, mulai minggu depan saya tidak lagi mau pergi ke gereja. Saya kecewa menjadi orang Kristen." Lalu pendeta dengan sabar membawa ibu yang tua ini ada di ruang untuk kantornya. Dipersilahkan ibu ini untuk duduk. Dan pendeta mulai bicara lebih halus lagi. Apa yang membuat engkau tidak mau lagi ke gereja? Dan dengan semangat dan bicara keras ibu ini berkata, "Dulu ketika aku muda, suaraku masih bagus. Setiap kali aku diminta untuk nyanyi di gereja dan orang selalu memberi pujian kepadaku. Mereka selalu berjabat tangan dengan aku, mengeluk-elukan aku, bahkan menyambut aku luar biasa. Tetapi sekarang setelah aku tua, tidak muda lagi dan suaraku mulai berubah dan tidak bagus lagi. Tidak ada orang lagi yang memberi pujian. Tidak ada lagi orang yang menyuruh aku nyanyi. Bahkan tidak ada lagi orang yang menghormati aku. Rasanya aku tidak lagi berguna ada di gereja di tempat ini." Pendeta itu dengan sabar dan terus dengan mengelus-elus pundak daripada wanita ini dan berkata, "Tidak, Ibu. Sekalipun kondisimu berubah, usiamu berubah, fisikmu berubah, suaramu berubah, bahkan hidupmu berubah. Tapi satu hal yang kau tahu, Tuhan tidak pernah berubah ada dalam kehidupanmu. Kasih-Nya, kemurahan-Nya, bahkan kesetiaan-Nya terus ada dalam hidupmu. Kalau boleh, sebelum engkau meninggalkan ruang ini, aku mau melihat engkau tersenyum. Tersenyumlah buat aku." Lalu ibu itu menuruti pendeta ini. Dan sebelum meninggalkan kantor itu dia berdiri. Dia tersenyum dengan pendeta itu. Dan ketika pendeta melihat ibu ini tersenyum, maka pendeta itu juga tersenyum. Maka kedua orang ini sama-sama menjadi tersenyum. Lalu pendeta berkata, "Ibu, aku diberkati dengan senyummu. Sebab senyummu itu memberikan kelegaan, memberi sukacita dan membuat hidupmu menjadi bergairah." Lalu pendeta berkata, "Kalau bisa, mulai minggu depan, engkau mendampingi akan penerima tamu yang ada di depan. Tidak usah engkau berjabat tangan. Setiap kali orang yang akan masuk gereja, berilah senyum yang terbaik dalam hidupmu." Sejak itu, ibu ini melakukan apa yang menjadi tugas pendeta. Ada sesuatu yang luar biasa. Perubahan gereja itu. Sehingga gereja itu menjadi gereja yang tersenyum. Melalui senyum seorang ibu itu, kemuliaan Tuhan hadir dan banyak jemaat diberkati. Sehingga sampai dia meninggal, dia terkenal dengan seorang wanita tua yang berbahagia karena senyum. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus.
siapapun kita, saudara dan saya bisa terjebak kepada yang disebut dengan keangkuhan. Kita bisa sombong, kita bisa menjadi congkak, kita bisa menjadi tinggi hati. Baik itu kita sadari maupun tidak, baik itu yang terjadi atau tidak, tetapi itu lihat menjadi dampak yang benar ada dalam kehidupan kita. Siapapun kita orang ingin dipuji, siapapun kita orang ingin dihormati, siapapun kita orang ingin untuk dihargai. Tapi satu hal yang kita tahu, pujian dan kemuliaan itu hanya Tuhan yang punya, yang layak dan patut untuk menerimanya. Saudara dan saya adalah sebagai hamba dan anak-anaknya. Sehingga ada lagu sekolah minggu, mungkin Kisya juga hafal ya Kis. Dia harus makin bertambah, ku harus makin bertambah. Amin. Salah Kis? Enggak ya? Yang benar gimana? Guru sekolah minggu, Rizal. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Nama Yesus saja disembah, ku ada di tempat paling depan. Amin. Paling belakang ya. Dan itu bukan sesuatu yang mudah Bapak Ibu Saudara. Tapi itu menjadi tantangan dalam kehidupan kita. Untuk itu kita akan lihat beberapa hal dengan cepat. Bahwa keangkuhan tiba, cemooh juga tiba. Yang pertama, kita akan baca di dalam Obadya pasalnya yang pertama, ayat yang ketiga. Obadya itu hanya satu pasal. Kita lihat Obadya 1 ayat yang ketiga. Kita akan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Obadya pasalnya yang pertama ayat yang ketiga. Mari kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Keangkuhan hatimu telah memperdayakan engkau. Ya, engkau yang tinggal di liang-liang batu, di tempat kediamanmu yang tinggi. Engkau yang berkata dalam hatimu, siapakah yang sanggup menurunkan aku ke bumi? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, keangkuhan hati itu dapat memperdayakan engkau. Bisa mengalahkan akan hidup kita. Maka dalam pengalaman Edom, dalam pengalaman Lucifer dan sebagainya, bahwa keangkuhan hidup itu bisa melupakan apa yang menjadi jati diri kita. Siapa kita? Orang yang sombong itu lupa akan dirinya. Bahasa Jermannya itu kacang itu apa? Saudara? Lali dengan kulitnya katanya ya. Iya. Artinya bahwa siapa kita? Baik kita sebagai anak Tuhan, baik kita sebagai seorang yang dipanggil, yang dipilih, bahkan kita orang yang berasal dari mana? Manusia yang berasal dari debu tanah. Manusia yang mungkin hidup tidak akan bisa lama. Manusia yang terbatas, manusia yang penuh dengan kelemahan. Bahkan dengan sebuah kekurangan. Dan itu banyak bisa dilupakan dengan adanya keangkuhan. Tetapi juga sisi yang lain bahwa keangkuhan itu kadangkala untuk menutupi kekurangan dan kelemahan kita. Ketika kita tidak ada banyak kelemahan dan kekurangan dan kadangkala kita untuk menutupi itu, kita menjadi sombong, kita menjadi congkak. Tetapi ada orang juga berkata bahwa kesombongan, keangkuhan itu untuk menutupi kesalahan. Bisa terjadi bahwa pada hakikatnya keangkuhan, ketinggian hati, kesombongan itu bisa memperdayakan hidup kita. Yang kuat itu bisa menjadi lemah. Bahkan yang hebat, yang luar biasa itu menjadi tidak lagi berdaya. Dan itu bisa terjadi dalam kehidupan kita. Maka kadangkala orang berkata, lah obatnya apa Pak? Bisa untuk mengalahkan kesombongan. Nanti kita akan lihat untuk hal itu. Tapi satu hal yang kita harus sadar bahwa kesombongan itu membuat kita tidak berdaya. Kesombongan itu membuat kita justru menjadi lemah, menjadi rendah, bahkan justru menjadi
kadangkala kita ini, ya maka orang berkata, menjadi cemoohan orang banyak, ya dan jadi berkat. Setelah makin dia berkata-kata, semakin tidak menunjukkan sebuah kualitas perkataan dan pembicaraannya. Justru menunjukkan kebodohannya, justru menunjukkan kelemahannya, justru menunjukkan kekurangannya. Dan semakin orang tahu, udah dia sombong sekali. Dia angkuh ada dalam kehidupannya. Maka sebenarnya orang yang angkuh, orang yang sombong itu orang yang tidak berdaya, orang yang lemah. Orang yang sungguh sebenarnya tidak dalam posisi yang kuat dalam hidupnya. Di sisi yang lain kita juga bisa melihat bagaimana Amsal 13 ayat yang ke-10. Dalam bagian Amsal pasal 13 ayat yang ke-10 juga dijelaskan dalam bagian nats ini. Amsal 13 ayat yang ke-10. Mari kita akan baca bersama-sama Amsal 13 ayat yang ke-10. Keangkuhan hanya menimbulkan apa saudara? Pertengkaran. Tetapi mereka yang mendengarkan nasihat mempunyai hikmat. Jadi biasanya orang yang sombong itu enggak akan butuh nasihat. Tidak akan butuh sebuah nasihat. Merasa dirinya paling pintar. Merasa dirinya paling bisa, paling tahu. Padahal sebenarnya bukan paling tahu, sok tahu gitu. Tapi yang terjadi dalam kehidupannya, ya sudah, pokoknya merasa ya yang repot lagi kadangkala, ya bagus. Pokoknya yang penting itu hanya Tuhan. Tapi Tuhan yang mana bingung. Karena suara Tuhan dan suara setan pun tidak bisa dibedakan kadang-kala kan begitu. Tetapi ini merasa paling dirinya ya hebat, maka orang lain pasti akan menjadi rendah. Menganggap yang lain pasti itu menjadi apa? Menjadi di bawahnya. Baik pengalamannya, baik ilmunya, baik pokoknya dia merasa yang paling baik. Merasa yang paling tahu, paling bisa dalam kehidupannya. Maka yang terjadi biasanya kalau orang-orang sombong itu ada dalam rapat, di dalam sebuah diskusi, dalam sebuah hal yang lain, ya pertengkaran yang terjadi, pertikaian yang terjadi. Saya pun juga sedang bergumul untuk hal ini. Mengalahkan, menghancurkan kesombongan itu bukan sesuatu yang mudah. Saya punya latar belakang sejak kecil, 4 tahun, usia 4 tahun ya Pak Karta, saya pisah dari keluarga. Saya diangkat, diadopsi oleh seorang Pak D, yaitu kakak daripada Mbah Wah itu, di Salatiga. Dari 4 tahun saya tuh, waduh hidupnya dimanja. Manja minta ampun, karena sendiri kok. Dan mereka pasti sayang karena takut kehilangan saya. Wong saya keungaran saja nggak boleh. Maka mereka memperlakukan saya istimewa. Latar belakang saya seperti, saya masih ingat, jadi SMP kelas 1 aja masih disuapin makan itu. Nah, coba bayangin. Kesia aja sudah makan sendiri ya Kes. Nggak disuapin toh? Nggak ya? Iya. Saya SMP disuapin. SD kelas 5, kelas 6 masih dimandiin. Oh coba, hebat kan saudara. Maka saya punya satu sikap cenderung itu menang sendiri. Pak Karta buka tak apal. Kalau saya pulang dari Salatiga waktu itu keungaran, sudah. Maka semua dikalahkan. Oh, Mas Nanang ini masih kecil. Gitu. Belum terlalu ngerti kondisinya. Kalau adik-adik saya nomor 2, khususnya Mas Dwi itu, wah selalu, Ki anak Elanang. Ya, toh? Anak Elanang mulih, wah sudah mereka mundur semua. Maka saya yang menjadi nomor 1, semua. Saya. Oh, jiwa itu membangun hidup saya, membangun karakter saya. Sedemikian rupa, menang sendiri. Cenderungnya sombong, cenderungnya congkak menganggap yang lain itu rendah dan sebagainya. Itu salah satunya. Sampai kadang-kala lupa dalam kehidupan berkeluarga, dalam kehidupan bergereja, dan itu menjadi pergumulan yang sangat luar biasa. Maka selalu bersyukur Bu Lena selalu ingatkan kepada saya. Salah satunya. Belajar merendahkan hati. Belajar untuk tidak sombong. Dan itu menjadi sesuatu yang sulit. Tarik menarik yang begitu berat dalam kehidupannya. Tetapi saya bersyukur itu.
menjadi sebuah PR yang luar biasa. PR yang sangat-sangat ketat untuk saya boleh alami dan jalani. Sampai hari itu menjadi proses. Ya, proses yang terus berjalan. Karena saya tahu saya bukan orang yang sudah lepas bebas merdeka daripada keangkuhan, kesombongan. Tidak. Tetapi itu menjadi sebuah tantangan setiap saat dan waktu. Untuk kita sadari bahwa keangkuhan, kesombongan itu akan merugikan diri kita. Alkitab tema kita berkata, kesombongan tiba, cemoohan tiba. Keangkuhan tiba, maka cemooh itu akan datang dalam hidupnya. Karena kesombongan itu hanya akan memperdayakan hidup kita, membuat kita tidak berdaya. Justru yang sombong ada orang yang lemah, orang yang sombong, orang yang sedang tidak kuat. Orang yang sombong sebenarnya orang yang sedang ada dalam posisi yang rapuh ada dalam hidupnya. Hingga apa dan hakikatnya yang terjadi bahwa orang yang sombong itu hanya membawa kepada pertengkaran, pertikaian, dan selalu mendatangkan masalah dalam kehidupannya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya berpikir tema minggu ini menjadi sesuatu yang luar biasa untuk kita renungkan. Alkitab jelas dan membahas tema itu sangat-sangat bijaksana. Bahwa tidak ada keuntungan bagi orang yang sombong. Tidak ada berkat bagi orang yang sombong. Bahkan dalam bagian nats yang terakhir kita lihat Yesaya 2 ayat yang ke-11. Kita akan baca bersama-sama dalam bagian nats ini. Yesaya 2 ayat yang ke-11. Mari kita akan baca bersama-sama firman Tuhan ini. Yesaya 2 ayat yang ke-11. 1, 2, 3. Manusia yang sombong akan direndahkan, dan orang yang angkuh akan ditundukkan. Dan hanya Tuhan sajalah yang maha tinggi pada hari itu. Kata yang pertama menarik, direndahkan. Sebenarnya pengertiannya lebih kepada dipermalukan. Jadi orang yang sombong, orang yang angkuh, orang yang tinggi hati, itu justru akan apa? Dipermalukan. Nilai dalam pengertian dipermalukan itu menjadi sesuatu yang tidak berarti, tidak menjadi berharga. Apa yang dibanggakan itu akan menjadi rendah. Apa yang dimiliki itu akan menjadi tidak berarti. Bahkan apa yang dia punya dalam hidupnya justru itu menjadi sampah yang tidak berarti dan berguna. Ilmunya, kekayaannya, bahkan kedudukannya justru tidak menjadi sebuah kehormatan, tidak menjadi sebuah kemuliaan, tetapi menjadi sesuatu yang sangat-sangat rendah dalam arti dipermalukan. Jadi orang yang sombong itu akan dipermalukan. Orang yang angkuh itu akan dipermalukan. Mungkin sudah sering berkata, Pak, saya ini punya harga diri. Harga dirimu itu berapa? Kadang-kadang harga diri kita rela untuk kita boleh merendahkan istri kita. Harga diri kita kadang-kala rela untuk kita ini. Untuk menyalahkan, menghancurkan, bahkan boleh tidak menghormati akan suami kita. Gengsi harga diri itu hanya sebagai sebuah tipu daya kita untuk kita berpijak kepada yang namanya kesombongan. Semakin harga diri kita naik, semakin gengsi kita naik, maka sombong itu akan menjadi semakin naik. Semakin saudara berkata, saya ini punya perasaan, sebenarnya saudara sedang membangun sebuah harga diri kita. Saya ini sebenarnya punya hal ini. Sebenarnya saudara sedang takut untuk kehilangan yang namanya harga diri dan gengsi itu. Alkitab berkata, hanya Tuhan yang tinggi, yang mulia. Kita ini hanyalah hambanya. Maka saya selalu diingatkan satu seorang hamba Tuhan, lihatlah dirimu ketika engkau melihat sebuah acara orang yang meninggal. Ketika orang itu berbaring ada di peti mati. Apa yang bisa dibanggakan dalam hidupnya? Apa yang bisa dipertaruhkan dalam kehidupannya? Hanya sebujur tubuh yang tidak berdaya. Mau dibakar, mau dikubur, mau dibuang, ataupun mau ditempatkan di mana, dia tidak akan protes. Dia tidak akan pernah bertanya, dia tidak akan pernah sakit hati, dia tidak akan pernah berkata rugi aku. Maka jujur saudara,
Pelajaran yang baik dalam hidup saya ketika saya berhadapan dengan orang yang sedang berbaring di peti itu. Kadangkala air mata itu bisa menetes. Bukan karena kita sedih, karena dia mati. Namun itu mengingatkan akan hidup kita satu kali. Ada waktunya kita bisa menjadi seperti dia. Yang tidak berdaya. Yang tidak punya kekuatan apa-apa. Dan kita hanya berkata dalam hidup kita, terserah Tuhan apa yang mau dibuat dengan hidupku. Disitulah kita diingatkan arti sebuah kerendahan hati. Bukan keangkuhan, kesombongan, dan ketinggian hati. Kita bersyukur hari ini untuk apa yang kita miliki. Kita bersyukur hari ini untuk apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Kita bersyukur hari ini untuk kecantikan, kegantengan, kekayaan, kepandaian apapun yang sudah bisa dan bisa sudah lakukan. Tetapi semua yang Tuhan anugerahkan itu biarlah untuk menjadikan Tuhan itu ditinggikan, diagungkan. Bukan untuk membuat kita beralasan untuk menjadi sombong, angkuh, dan tinggi hati. Berbahagia kita pagi ini yang mendengar firman, percaya dan melakukan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Ajaib Engkau Tuhan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi daripada langit biru. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Jemaat Tuhan yang terkasih, minggu ini kita diingatkan satu tema yang baik. Keangkuhan tiba, cemooh tiba. Kesombongan itu akan datang. Bahaya cemoohan itu akan datang dalam hidup kita. Alkitab jelas berkata bahwa kesombongan itu akan menghancurkan hidup kita. Keangkuhan hidup, ketinggian hati kita itu justru akan membuat kita malu dan menjadi rugi. Itu sebabnya firman Tuhan mengingatkan siapakah kita. Kita hanya debu tanah yang dibentuk oleh tangan Tuhan. Sesuatu yang tidak berarti di tangan Tuhan dan itu menjadi berarti karena Tuhan. Bukan karena kita hebat. Bukan karena manusia itu dahsyat. Tangan Tuhanlah yang membuat kita hebat. Tangan Tuhan yang sama yang membuat kita ini luar biasa. Dan sampai hari ini pun kita ada. Sebagaimana ada itu karena Tuhan. Bukan karena kita. Satu kali waktu debu tanah itu akan kembali untuk kita. Siapapun kita,
akan berakhir kepada debu tanah yang tidak berarti. Ketika satu kali kita ada dalam sebuah peti mati, penghargaan apa yang bisa kita miliki? Sifat apa yang masih kita bisa bangun? Keinginan apa yang masih kita bisa tumbuhkan dan minta dalam hidup kita? Selain penghormatan sesaat sebelum peti mati itu diturunkan ke lubang kubur dan ditutup dengan tanah. Dan semuanya akan menjadi berakhir dalam hidup kita. Saya sadar tidak sesuatu pun yang bisa kita bangun dalam keangkuhan hidup kita. Saya berdoa kita boleh diberi menjadi orang-orang yang menang terhadap kesombongan dan ketinggian hati. Mungkin kau orang yang pandai, iya. Kau orang yang hebat, yes. Kau orang yang luar biasa, benar. Tapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita. Jangan biarkan semuanya itu membuat kita menjadi lupa akan Tuhan. Dan merendahkan hati, merendahkan akan diri kepada orang banyak untuk hidup kita. Merendahkan orang lain, menganggap mereka tidak berarti, tidak berguna. Saya berdoa untuk pagi ini. Biar firman Tuhan ini boleh memberkati kita. Siapakah aku ini? Tuhan, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadi biji matamu, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Siapakah aku ini, Tuhan? Ya Bapa, biji matamu, ya Yesusku, dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Biarlah firman-Mu pagi ini mengingatkan kepada kami untuk kami hidup menjadi lebih arif dan bijaksana. Dengan kekuatan hikmat Tuhan yang dianugerahkan dalam hidup kami mampu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Mampu hidup kami tidak menjadi angkuh di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Hidup kami tidak menjadi sombong oleh karena kami pandai, kaya ataupun kami hebat. Tetapi kami tahu bahwa hanya Tuhan yang tinggi, yang mulia, yang agung, yang layak untuk menerima segala hormat, pujian, dan kemuliaan. Hamba berdoa biarlah firman ini akan menjadi berkat dalam hidup kami. Memberkati hidup saudara dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam kehidupan, dalam setiap pergumulan. Dan Kau diberikan kemenangan Tuhan. Makasih untuk firman dan kebenaran yang kami terima pagi ini. Kami berdoa dalam nama Yesus. Yang diberkati Tuhan bersama berkata, amin. Silakan jemaat dulu kembali. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara untuk ibadah yang boleh berlangsung pagi ini. Tuhan memberkati kita. Sudah banyak kita boleh diberkati Tuhan. Biar Tuhan boleh memberkati hidup saudara menjadi orang-orang yang mampu merendahkan hati. Beberapa informasi melalui BNews bisa kita lihat dan perhatikan. Bisa ditayangkan pagi ini. Puji Tuhan untuk ibadah yang telah berlangsung, berkat Tuhan telah dicurahkan melalui pujian serta firman Tuhan. Mari kita simak BNews minggu ini. Mari hadir dan nikmati berkat Tuhan dalam ibadah PRT Yerusalem pada hari Kamis 19 November 2020 jam 7 malam tempat di gereja yang akan dilayani oleh pengkhotbah Bapak Pendeta Didi, pemimpin pujian Bapak Lukas, warta dan doa Ibu Dian. Seluruh kaum muda diundang hadir dalam ibadah komisi pemuja pada hari Jumat 20 November 2020 jam 7 malam tempat di gereja.
Dalam situasi pandemi seperti ini, kita harus selalu menjaga kesehatan dengan cara 3M. Mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak. Sekian Binus Minggu ini, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan bangkit berdiri bersama-sama, kita akan menutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami. Kami berdoa secara khusus teringat untuk keluarga Mas Langgeng. Tuhan biarlah Engkau memberikan kekuatan, anugerah penghiburan daripada Tuhan datang melalui kehidupannya. So, acara hari ini yang akan dilaksanakan, pemakaman Tuhan memberkati seluruhnya berjalan dengan baik. Kami percayakan seluruh kehidupan keluarga ini dalam segala kasih anugerah Tuhan. Teringat untuk saudara kami Agnes juga yang berbaring sakit, Tuhan juga menolong, menjamah anugerah kasih setia Tuhan memberkati dalam kehidupannya. Terima kasih, kami juga terus berdoa menyerahkan untuk keluarga besar, untuk Bapak Ambamu, Bapak Pendeta Soekarta juga. Tuhan jadikan keluarga berkat, menjadi berkat bagi keluarga besar semua yang ada di Purwakarta dengan segala berkat anugerah Tuhan, dengan segala kasih setia Tuhan, dengan sebagaimana janji Tuhan nyata, ya dan amin dalam kehidupan di masa tua, berbahagia dalam kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk pagi ini ibadah yang Tuhan sudah memberkati kami, ibadah jam 8, ibadah jam 11 di Harjosari dan juga ibadah nanti sore jam 5, Tuhan juga memberkati dengan segala berkat yang terbaik dalam kehidupan kami. Mari jemaat, kita akan tengadahkan dua tangan kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang besar benar yang datang daripada Allah Bapa di surga, kasih oleh Yesus Kristus, lebih melalui persekutuan bersama Roh yang Kudus menyertai kita senantiasa selamanya, bahkan anugerahnya oleh kuasa Roh Kudus sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali untuk hidup kita sekalian yang percaya. Amin. Shalom, shalom, damai Allah untuk atasmu sekarang. Shalom, shalom, damai Allah sekarang dan selamanya. Seperti sungai yang mengalir, lembut gemercik. Mari jemaat bersama-sama kita. Seperti burung merpati, damai sudah kawin. Shalom, shalom, diberkatilah kau sekarang. Ya, berkat yang terbaik, yang besar daripada Allah Bapa, menyertai hidupmu, apa yang kau berbuat, apa yang kau kerjakan dalam kehidupanmu. Terima kasih Tuhan menyertai apa yang menjadi pekerjaanmu. Kasih setia Tuhan selamanya kekal benar bagi setiap kehidupan kita semua anak-anaknya. Terpujilah Bapa Tuhan. Haleluya. Silakan mengambil satu sejenak. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita.